Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, serta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita lanjut lagi materi kita ya. Kali ini kita masih lab mengenai NAT, tapi dengan chain DST NAT dan action juga DST NAT. Nah, topologinya begini. Kita punya geometry nanti. Geometry ini kita jalankan, di dalamnya ada dua router 1 dan router 2. Nanti real device kita akan mengakses router 1. Oleh router 1, traffic nanti akan dialihkan ke router 2. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi topologinya realnya begini ya. Ini laptop kita yang kita pakai Bang Lab. Di sana kan sudah ada geometry ya, dan juga browsernya. Nanti browser kita akan membuka router 1 yang di geometry. Oleh router 1 nanti trafficnya akan dialihkan ke R2. Sehingga yang kebuka adalah webfig-nya router 2. Walaupun di sini yang kita masukin adalah IP-nya router 1. Nah, itu tujuannya. Untuk lebih jelasnya kita meluncur ke modul, teman-teman. Nah, ini dia modulnya, labnya. Jadi tujuannya PC1 akses IP address-nya router 1 port 82 oleh router 1 nanti di redirect, dialihkan ke IP address-nya router 2 port 80 sehingga kebukalah router 2 port 80-nya, yaitu webfig-nya. Nah, metode lab-nya teman-teman, kita konfigurasikan dulu identity di R1 dan R2. Ini kita biasakan ya. Kalau kita ngonfig lebih dari satu router, sebaiknya kita berikan konfigurasi identitas routernya atau hostname-nya. Kemudian kita berikan konfigurasi DHCP client di R1 di interface R1. Ini defaultnya udah aktif ya. Berikutnya kita berikan konfigurasi IPv4 sesuai topologi di sini, khusus antara router 1 dan router 2. Adapun IP di real device ini tergantung ya. Itu tergantung dengan IP yang ada, nggak perlu disetting, biarkan saja default. Berikutnya, berikan konfigurasi di route di R2 supaya dia bisa dijangkau nanti ya. Terakhir baru kita berikan konfigurasi firewall NAT dengan chain DST NAT dan actionnya juga DST NAT di R1 dengan mengalihkan to address-nya ke R2, address-nya R2 10.10.12.2 dan to ports-nya port 80 di R2-nya. Ya. Sehingga nanti teman-teman, untuk verifikasi itu tinggal kita akses IP address router 1 port 82 melalui browser di real device kita dan pastikan nanti trafiknya dialihkan sehingga kebuka webfig-nya R2. Oke, langsung kita meluncur ke geometry teman-teman. Ini sudah saya bikinkan new project, namanya adalah lab DST NAT. Kita perlu dua buah router ya. 1, 2. Oke, topologinya begini. Kemudian kita perlu satu buah NAT. Oke, kemudian kita konekkan dari NAT, konek ke R1 di interface either 1. Dari R1 konek ke R2 di interface either 2. Dari R2 konek di R1 di interface Ethernet 1. Oke, coba kita cek. Ya, ini dia topologinya. Kemudian kita start all devices. Oke, berikutnya kita console. Oke, sekarang konsolnya udah kebuka. Kita tunggu bootingnya dan kita login di router 1 dulu. Kita berikan dulu konfigurasi identity R1. Kemudian kita berikan konfigurasi IP address di Ethernet 2-nya, IP address 10.10.12.2, 1/24 di interface Ethernet 2. Ini yang connect ke R2. Adapun konfigurasi DHCP client di R1 Ethernet 1 itu udah jalan otomatis ya. Coba kita cek IP DHCP client, kita print. Ya udah jalan ya. Nah, kemudian kita pindah ke R2 teman-teman. Kita login. Oke, kita berikan lagi sistem identity-nya ya. Sistem identity set name R2. Kemudian kita berikan IP address 10.10.12.2 124 di interface Ethernet 1.
Coba kita tes dulu koneksi antara R1 dan R2. Kita ping 10.10.12.1. Oke, koneksinya udah jalan. Ping dari R2 ke R1 sudah berhasil reply. Itu menunjukkan bahwa koneksinya udah jalan. Nah, berikutnya teman-teman, kita mau alihkan ketika klien nanti buka webfig di sini, dia buka IP-nya R1 di port 82, maka teralihkan ke R2. Untuk sebelum kita berikan konfigurasinya, kita cek dulu di browser untuk kondisi before-nya. Coba kita masukkan dulu IP-nya R1 tadi. Kita cek dulu IP address print. IP-nya 213 ya. Nah, kita masukkan di browsernya. 192.168.122.213. Ini defaultnya port 80. Maka yang kebuka adalah IP-nya si router 1. Nah, begitu. Kalau kita buka port yang lain, misalnya port 82, caranya gini, masukkan IP-nya, kemudian berikan titik 2, lalu 82 nomor portnya. Enter. Maka sekarang nggak ada yang kebuka. Nggak bisa dijangkau site-nya. Nah, untuk itu teman-teman kita berikan konfigurasi NAT dengan action DST NAT di R1-nya. Nah, kita berikan IP firewall NAT, add chain-nya adalah DST NAT, protokolnya adalah TCP, DST portnya adalah 82, yang masuk dari interface Ethernet 1, actionnya DST NAT to address 10.10.12.2 to port 80. Artinya gini teman-teman, ketika ada traffic masuk ke router 1 ke sini, di mana traffic tersebut berupa protokol TCP dan tujuan traffic tersebut adalah ke port 82 dan masuk dari interface Ether 1 dari sini ya, maka didestinasikan ke 10.10.12.2, dialihkan ke 10.10.12.2 ke R2 dan ke port 80-nya. Jadi kebuka port 80 di 10.10.12.2. Nah gitu. Kita enter. Nah, supaya R2-nya bisa dijangkau oleh si laptop kita perlu berikan konfigurasi routing di R2-nya. Kita ke R2 teman-teman. Nah, di R2 di sini kita berikan konfigurasi routing. IP route at gateway, ini langsung saja default route ya. 10.10.12.1. Nah, artinya klien ini, si router 2 ini bisa akses ke internet ke atasnya melalui 10.10.12.1. Kemudian coba kita kembali ke browser, kita buka. Nah, kebuka sekarang teman-teman. Ketika kita buka IP-nya si router 1.282 nomor portnya, maka oleh router 1 dialihkan ke webfig-nya router 2. Coba kita perbesar. Kita cek di webfig. Nah, kelihatan di sini kita aksesnya di router 2. Kelihatan di namanya di atas ya. R2 interface list ya. R2. Nah, walaupun di sini yang kebuka adalah IP-nya router 1, tapi yang kebuka akhirnya adalah router 2. Dialihkan. Nah, ini istilahnya juga disebut dengan port forwarding. Meneruskan port-portnya. Dan ini bisa kita manfaatkan ya untuk kondisi yang lainnya. Nah, contoh kasus lainnya itu seperti di modul teman-teman. Di lab yang 58. Ini untuk studi kasus yang kedua untuk real device ya. Nah, ini contoh kasusnya. Ketika klien membuka IP-nya router di sini, oleh router dialihkan ke web server yang pakai IP lokal, IP private. Sehingga server kita bisa kebuka oleh klien di internet walaupun server kita menggunakan IP private. Kenapa? Karena yang dibuka yang tadinya IP publiknya router, oleh router dialihkan, diredirect ke IP-nya si server. Nah, ini contoh kasus lainnya. Adapun untuk lab kita yang di Janestri, kita sederhanakan saja untuk seperti ini. Nah, konfigurasi sama ya seperti yang di kasus yang lainnya, cuman ini
bedanya kita ganti dengan router di sininya ya. Tujuan pengalihannya juga ke router untuk di lab di Genasri. Nah, saya kira itu teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.